Hari itu, aku tidak menyangka akan menghadapi ujian pertamaku dalam perjalanan meningkatkan kemampuan. Semuanya bermula ketika seorang ibu-ibu datang menemuiku dengan wajah letih dan penuh kekhawatiran. Dia berasal dari desa yang sangat jauh, dan yang mengejutkanku, dia sengaja mencariku karena petunjuk dari kakek buyutnya. "Nak Luna," panggilnya dengan suara bergetar, "saya mohon bantuan kamu." Aku merasa heran. Aku pun bertanya, "Kenapa ibu tahu namaku?" Ibu pun menjawab, "Saya tahu karena Nak Luna mempunyai cahaya yang terang." Aku pun semakin bingung dalam hati. Apa aku terlihat seperti itu? Lalu si ibu pun meneruskan perkataannya, "Kampung kami sedang ditimpa musibah besar." Matanya berkaca-kaca saat menceritakan wabah penyakit kulit aneh yang menyerang warga kampungnya. Yang lebih mengerikan, tak ada satupun pengobatan yang berhasil. Satu-satunya cara penyembuhan hanya melalui seorang dukun yang tinggal di pinggir hutan. Tapi dukun itu, dia kejam. Dia meminta bayaran yang sangat memberatkan warga, bahkan kadang meminta hal-hal yang tidak masuk akal sebagai syarat penyembuhan. Mendengar ceritanya, hatiku tergerak. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk membantunya. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membantu warga di sana, Bu?" kata Luna. Ibu pun menjawab, "Saya tidak tahu, Nak. Saya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan dan saya berharap Nak Luna bisa membantu." Aku pun menjawab, "Semoga bisa ya, Bu. Tapi semua yang aku lakukan atas kehendak Allah, Bu." Setelah percakapan tersebut, aku meminta si ibu untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi ibu menolak dan memintaku agar bisa langsung pergi menuju kampung si ibu. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan permintaan si ibu. Aku dan ibu pun langsung bergegas berangkat, tapi perjalanan ke kampung itu tidaklah mudah. Kami harus melewati hutan lebat, jurang curam, dan daerah-daerah yang konon angker. Sepanjang perjalanan, berbagai makhluk halus mencoba menghadang langkahku. Ada yang berbentuk ular raksasa dengan mata merah menyala. Sosok-sosok hitam yang mengintai dari balik pepohonan. Bahkan suara-suara aneh yang mencoba mempengaruhi pikiranku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini semua ujian untukku? Atau mungkin ada kekuatan jahat yang sengaja tidak ingin aku mencapai desa itu? Yang pasti, setiap langkah terasa seperti pertarungan, setiap nafas seperti perjuangan. Namun tekadku sudah bulat. Aku tidak bisa membiarkan penduduk desa itu terus menderita di bawah kekuasaan dukun yang kejam. Ini mungkin ujian pertamaku, tapi aku tahu inilah saatnya membuktikan bahwa kemampuanku bisa digunakan untuk menolong orang lain. Dalam perjalanan tersebut, si ibu menghentikan langkahnya dan menyuruhku untuk melanjutkan perjalanan ini sendirian. Dia menyuruhku agar terus mengikuti jalan setapak itu. Nanti di ujung jalan ada seorang anak laki-laki yang sedang menungguku dan akan mengarahkan ke rumah si ibu. Meski rasa takut kadang menyelimuti, meski bahaya mengintai di setiap sudut perjalanan, aku terus melangkah. Karena kadang, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tapi tetap maju meski ketakutan itu ada. Dan disinilah aku sekarang, berjalan menembus kegelapan hutan, dengan harapan bisa membawa cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah ujian pertamaku dalam memahami arti sesungguhnya dari kekuatan yang kumiliki.